SMA Negeri 2 Bintuni berdiri pada tahun 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Sekolah ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang telah lama mendambakan akses pendidikan menengah atas di daerah ini. Namun, perjalanan kami tidaklah mudah. Sebagai sekolah baru, kami belum memiliki gedung sendiri. Proses pembangunan masih berlangsung, sehingga kegiatan belajar sementara dilakukan dengan menumpang di SD Impres Tuasai. Setiap hari, setelah siswa SD selesai belajar, barulah siswa SMA Negeri 2 Bintuni datang belajar dari siang hingga sore hari. Dengan ruang terbatas, peralatan sederhana, dan waktu yang singkat, kami berjuang agar pembelajaran tetap berjalan dengan semangat. Sebagai kepala sekolah, saya merasa memiliki tanggung jawab besar. Memastikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi. Pada awal tahun 2025, saya melakukan supervisi akademi terhadap seluruh guru. Dari hasil pengamatan, saya menemukan fakta yang cukup memprihatinkan. Banyak siswa masih kesulitan memahami materi dasar, terutama matematika. Beberapa siswa bahkan belum lancar dalam operasi hitung sederhana. Kondisi ini menjadi titik balik. Dari keprihatinan itu, lahirlah gagasan untuk menghadirkan sebuah ruang belajar alternatif, tempat di mana siswa bisa belajar lebih tenang, lebih personal, dan lebih manusiawi. Inilah awal dari lahirnya Klinik Mapel. Mengembangkan Klinik Mapel bukan hal yang mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana. Kami tidak memiliki ruang khusus untuk kegiatan tambahan. Setiap sudut sekolah harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kedua, kemampuan dasar siswa yang masih rendah. Latar belakang pendidikan mereka beragam, dan kebiasaan belajar mandiri belum terbentuk. Ketiga, sumber daya guru yang terbatas. Sebagian guru harus mengajar lebih dari satu mata pelajaran. Meski begitu, mereka tetap menunjukkan dedikasi luar biasa untuk membantu anak-anak Bintuni belajar. Tantangan keempat adalah motivasi belajar siswa. Belajar di siang hingga sore hari membuat mereka mudah lelah. Namun kami percaya, dengan pendekatan yang tepat, semangat mereka bisa kembali tumbuh. Dan terakhir, keterlibatan orang tua. Sebagai sekolah baru, komunikasi sekolah dan orang tua perlu diperkuat. Kami terus mengajak mereka untuk terlibat, mendukung, dan menjadi bagian dari perubahan ini. Semua tantangan itu bukan untuk dikeluhkan, tapi untuk dijawab dengan kerja nyata, kolaborasi, dan kepemimpinan yang menggerakkan. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menyusun perencanaan dan sosialisasi program Klinik Mapel. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, kami memetakan kebutuhan belajar siswa. Dari situlah disusun kegiatan pembelajaran tambahan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan. Saya mengajak guru, tenaga kependidikan, komite, dan orang tua untuk duduk bersama. Kami menyamakan persepsi bahwa keberhasilan belajar siswa adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab guru semata. Dari saya mungkin ada
yang sudah berjalan 1 bulan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh guru terkait dengan mapel, ada kendala atau masalah yang perlu disampaikan, silakan. Ada? Silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin Bapak, mungkin terkait klinik mapel, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Tapi di awal ini saya ingin menyampaikan bahwa program sekolah kita ini sangat luar biasa. Karena lewat klinik mapel ini kita bisa mengembangkan peserta didik baik akademik maupun keterampilannya. Hanya saja terkait akademik ini Bapak, adakah kira-kira asesmen atau tolak ukur yang kita bisa buat dari sekolah supaya kita bisa menilai apakah sejauh mana keberhasilan kita punya program untuk klinik mapel. Mungkin itu saja Pak. Oke, baik. Masih ada lagi yang silakan mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Oke, saya Pak. Oke, baik, silakan. Oke Pak, terkait dengan klinik mapel selama 1 bulan kita lakukan sudah berjalan sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Cuma setelah pelaksanaan ini Pak, saya perhatikan bolehkah tidak di klinik mapel ini Pak, kita dalam mengajar siswa itu tidak terburu-buru Pak. Kita memberikan kebebasan kepada siswa dan juga kebebasan kepada guru mapel yang mengajar di klinik mapel itu untuk mengajak siswa itu belajar serileks mungkin tanpa ada beban. Karena kalau saya perhatikan beberapa kali pertemuan Pak, masih ada siswa yang takut-takut untuk menyampaikan apa yang kita tanya, walaupun kita sudah pancing mereka untuk secara rileks seperti di matematika yang sudah berjalan itu, seperti apa ya, yang pelatihan-pelatihan itu saya juga ingin buat seperti itu Pak, tapi masih terkendala, siswa masih terpaku dengan ada semacam jarak antara guru klinik mapel dengan siswa. Jadi mungkin Pak, bagaimana solusinya agar siswa itu bisa diarahkan bebas, mereka seperti apa, berobat sakitnya apa, jadi mereka bebas untuk berekspresikan di klinik mapel. Itu saja. Menurut saya, klinik mapel sangat penting karena mempengaruhi kemampuan siswa-siswi mengatasi kesulitan belajar. Jadi klinik mapel sangat penting bagi kita. Menurut kamu, klinik mapel penting nggak sih bagi kamu? Penting karena dapat menguatkan konsep yang belum dipahami. Seperti kita, di kelas 11 ini kita mengambil jurusan IPA. Jurusan IPA tidak asing dengan yang namanya pembagian, perkalian, pengurangan. Jadi, klinik mapel ini menjadi fondasi bagi siswa-siswi yang kemampuannya masih di bawah rata-rata. Apa sih saran kamu terhadap program klinik ini ke depannya? Saran saya harus tetap berjalan dan dipertahankan karena sangat berguna bagi siswa-siswi, terkhususnya siswa-siswi SMA Negeri 2 Bintuni. Ya baik, menurut saya klinik mapel merupakan salah satu program sekolah yang patut diberikan apresiasi dan dipertahankan. Dikarenakan belajar dari pengalaman saya sebagai guru mapel fisika, kedapatan bahwa di dalam kelas itu masih banyak siswa yang lemah dalam fisika dasar dan juga matematika dasar. Seperti kita tahu bahwa matematika merupakan jembatan dalam ilmu fisika. Nah, oleh karena itu dengan adanya klinik mapel ini dapat membantu meningkatkan kemampuan dasar mereka. Seperti halnya kalau memang kita sakit, maka kita ke klinik, ke dokter, sehingga sakit kita tuh akan disembuhkan. Nah, dengan adanya klinik mapel ini, siswa-siswa yang mengalami kendala, kesulitan dalam memahami materi dasar itu, mereka bergabung dalam klinik mapel itu, maka tingkat pemahaman mereka yang tadinya mereka tidak tahu, sehingga mereka menjadi tahu. Jadi menurut saya, klinik mapel ini harus tetap dipertahankan. Transformasi pembelajaran melalui klinik mapel di SMA Negeri 2 Bintuni menjadi bukti nyata bahwa inovasi tidak harus lahir dari fasilitas yang lengkap, tetapi dari komitmen, kolaborasi, dan kepemimpinan yang berpihak pada peserta didik. Klinik mapel bukan hanya program, tapi gerakan kecil yang mengubah cara kami mengajar dan belajar. Sebuah langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan pendidikan di Bintuni.